Jadi sekarang kita tinggal praktikum untuk mengerjakan proyek berkenaan dengan penerapan function. Oke, nah studi kasusnya seperti ini teman-teman. Langsung saya share screen. Nah, ini ada tugas 7 pertemuan ke-8. Ini sudah diposting ya, teman-teman bisa lihat detail tugasnya. Nah, kita ingin membuat sebuah program yang bisa menghitung total gaji seorang karyawan, ya. Di mana total gaji itu dipengaruhi beberapa variabel ya, teman-teman. Yang pertama adalah dipengaruhi seorang karyawan total gaji dipengaruhi oleh variabel. Yang pertama adalah gaji pokok, ya. Lalu dipengaruhi lagi oleh variabel besarnya tunjangan anak dan dipengaruhi lagi oleh variabel upah lembur. Ini kurang satu nih. Jadi total gaji itu eh, kontributornya adalah gaji pokok, upah lembur, dan tunjangan anak. Jadi untuk mendapatkan total gaji itu cari dulu gaji pokoknya berapa, cari dulu upah lemburnya berapa, lalu cari tunjangan anaknya berapa, ditambahin semua barulah jadi total gaji. Ini tampilannya yang diinginkan kayak gini nih. Atau tadi ya di kelas A udah bikin ya, saya tampilin aja yang dari kelas A gitu ya. Biar lebih real contohnya. Ini ya. Input data karyawan, kita masukin nama karyawan, dan nanti kita masukin golongannya, golongan berapa gitu ya. Golongan 1K, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Lalu jumlah anaknya berapa, jumlah jam lemburnya berapa, lalu kita hitung. Misalkan nama karyawannya adalah Budi, siapa? Budi Hartono. Dia golongan 3. Golongan 3 itu di sini gaji pokoknya adalah 5 juta. Ya. Dan jumlah anaknya misalkan 4. Ya. Berdasarkan aturannya, untuk mendapatkan tunjangan anak, setiap anak akan mendapatkan tunjangan sebesar 500.000. Tetapi hanya sampai anak ketiga saja. Anak keempat dan seterusnya tidak akan mendapatkan tunjangan. Berarti ketika saya mengartikan di sini jumlah anaknya 4, berarti nilai tunjangan anaknya bukan 2 juta loh ya. Karena yang dikasih tunjangan itu hanya sampai anak ketiga, berarti 1.500.000. Berarti di sini ada 5 juta, di sini 1.500.000. Totalnya udah berapa? Udah 6.500.000 bener ya. Nah, jam lembur, kita lihat jam lembur, upah lembur, upah lembur itu ditentukan dari banyaknya jam lembur. Setiap jamnya akan mendapatkan upah sebesar 100.000 dengan ketentuan maksimal sebanyak 20 jam lembur. Nah, sehingga kalau lemburnya lebih dari 20 jam, yang dibayar tetap 20 jam maksimal. Tinggal kalikan 100. Misalkan 10 nih. Berarti 1 juta kan ya. Kita hitung lagi. 5 juta ditambah 1.500.000, 6.500.000 ditambah 1 juta. 7.500.000 kita hitung. Nah ini ya. Ini slip gajinya. Budi Hartononya muncul lagi di sini. Lalu gaji pokoknya 5 juta benar. Tunjangan anaknya 1.500.000 benar. Walau benar 1 juta benar. Kalau ditambahin 7.500.000. Nah ini yang diinginkan programnya seperti itu. Tetapi bagian dari slip ini ya, slip gaji ini masih kurang bagus tampilannya ya. Harusnya teman-teman bisa buat lebih bagus pakai tabel, lebih rapi gitu ya. Ini tadi saya keburu-buru gitu ya, jadi nggak sempat dihias. Nanti barangkali kelas ini itu masih ada waktu ya, berarti nanti silakan dihias. Tapi perhitungannya semuanya udah selesai kok ini. Oke teman-teman, itu gambarannya tugas yang akan kita kerjakan dan nanti teman-teman kumpulkan tugas ini itu ke PHP Sandbox. Lalu kirimkan screenshot dan link PHP Sandbox-nya di PDF, PDF-nya ini upload. Dikumpulkan Senin tanggal 10 Juli maksimal jam 20. Ya. Dan menurut informasi yang disampaikan Pak Yudis, tugas-tugasnya itu sudah diupload semua ke LMS, silakan dicek ya. Teman bisa segera mengerjakan.
Baik, langsung saja kita mulai pembahasan tugas tersebut. Nah, kita akan buatkan di sini open folder. Em, kita buat project baru ya teman-teman, Sam htdoc. Kita beri nama, gimana sih new-nya? Aku nggak mau. Susah ya? Bentar ya teman-teman. Bingung gini. Aceh, Sam, htdoc. Nah, ini dia. New folder. Hitung gaji atau ya hitung underscore gaji underscore B. Maksudnya adalah program hitung gaji kelas B ya. Oke, sudah kita buat projectnya. Tinggal kita siapkan file-file yang kita butuhkan, yaitu index.php, index.php. Lalu apalagi teman-teman? Styling.css gitu ya. My style.css. Oke. Langsung kita buatkan template dari HTML nih, seperti ini. Lalu kita hubungkan langsung link CSS kita ke dokumen HTML yang kita miliki. Ya, kita sesuaikan nama CSS-nya yaitu mystyle.css. Lalu di sini kita beri nama title-nya adalah form gaji. Form gaji gitu ya. Nah, lalu di sini kita tambahkan main ya main container kita agar kita nanti bisa melayout sisi tengahnya kayak gitu ya. Dan lalu kita tambahkan ini form gaji, form data karyawan, data karyawan. Dan kita tambahkan form ya. Ya, sesuai dengan apa yang diinginkan di tugasnya ya. Mana tadi tugasnya? Ini. Oke, kita langsung. Yang pertama kita diminta untuk menginputkan nama karyawan. Ya, berarti kita buatkan oh ini lupa ya, metodenya adalah post. Lalu label untuk menginputkan nama karyawan. Ini adalah nama karyawan. Ya. Lalu ini kan baru labelnya. Kita juga butuhkan elemen untuk menginputkan nama karyawan ya. Di input text. Ya, input text. Name karyawan. Ya. Atribut name ini sangat penting teman-teman. Karena atribut ini kalau di PHP dia akan menjadi atribut yang menjadi referensi nanti di halaman yang kita di halaman yang dituju ya. Misalkan halaman yang dituju bernama hitung gaji .php. Ya, misalkan ini halaman yang kita tuju, maka nanti halaman ini ketika ingin menangkap data karyawan, dia akan mencari referensi berdasarkan nama ini.
yaitu karyawan. Jadi jangan sampai ini tidak diisi. Ya. Dan ada baiknya juga kita pindahkan ke ID dan juga ke for-nya. Nah ini baru satu pasang input, yaitu nama karyawan. Berikutnya kita ingin menampilkan eh, input untuk memilih golongan. Tadi kan sudah disampaikan bahwa total gaji seorang karyawan itu juga ditentukan, bukan total gaji ya, ya total gaji seorang karyawan ditentukan gaji pokoknya. Ya. Salah satu salah satu yang menentukan berapa besar total gajinya itu adalah gaji pokoknya dulu ya. Nah, gaji pokok itu ditentukan berdasarkan golongan. Nah, berarti di sini ada golongan ya. Pertama kan di sini label lalu golongan. Nah, golongan kalau teman-teman lihat tadi di yang saya demokan, golongan itu bukan pakai input tapi pakai combo box ini ya. Nah, itu menggunakan select. Nah, menggunakan select. Namanya, name-nya ini penting kita beri nama golongan gitu ya. Ini pun disamakan aja. ID-nya golongan. Dan untuk for-nya juga golongan. Dan golongan ini, dia memiliki opsi. 1, 2, 3, 4. Opsinya ada 4. Sesuai dengan ketentuan di sini. Ya, kalau golongan 1 gajinya 3 juta, golongan 2 gajinya 4 juta, dan seterusnya. Nah, untuk membuat opsi, kita menggunakan option di sini, teman-teman. Namanya. Ya, ini golongan 1 akan mengirimkan nilai 1. Ya, value. Ya. Dan golongan 2 akan mengirimkan nilai 2. Dan seterusnya. Jadi, ini adalah yang akan ditampilkan seperti ini ya. Sorry, ini ini akan ditampilkan berbentuk Romawi, ya, berbentuk Romawi. Tetapi nilai yang akan dikirimkan itu bentuknya bukan Romawi, teman-teman. Biasa seperti ini. Dan ini golongan 3, golongan 4. Angka Romawinya 4 itu gimana sih ini ya? Nah, oke, nah ini untuk golongannya sudah. Lalu habis golongan apa tadi? Ada tunjangan anak. Nah, kita buat lagi labelnya. Label. Berarti tunjangan anak itu ditentukan berdasarkan jumlah anak ya. Berarti di sini jumlah anak. Ih, jumlah anak golongan. Kasih titik 2 aja deh. Lalu di sini juga input teks. Jumlah anak kita beri name-nya adalah n anak. Name-nya adalah n anak ya. Artinya jumlah anak. Juga sama. Kita kopikan ke ID dan ke var. Satu lagi yaitu jumlah jam lembur. Label ini jam lembur. Jam lembur, bukan jam lembur ya, jam lembur betul. Input teks ini adalah jam lembur. Kita kopikan ke ID dan for. Ya. Dan yang terakhir adalah tombol
submitnya itu sendiri. Input, submit. Nah, sini hitung. Ya, kayaknya sudah selesai untuk HTML-nya. Kita simpan dan kita lihat hasilnya ya, teman-teman. Nah, ini tadi namanya adalah hitung gaji B. Hitung gaji B. Nah, ini ya. Hitung gaji B. Oke, nah kita akan lakukan proses menghias tampilannya biar nggak inline seperti ini ya. Dengan menambahkan kode-kode CSS di sini. Pertama adalah di CSS-nya kita tambahkan resetter. Ingat ya, resetter untuk menghilangkan margin dan resetter untuk menghilangkan padding. Kita simpan. Nah, ini kalau kita jalankan maka margin di sini hilang, padding juga semuanya hilang. Jadi dia rapat semua elemennya. Oh enggak ya? Apa yang terjadi? Ya ada yang salah. Apa yang salah ya? Index my style.php. My style CSS sudah. Tapi kok CSS-nya nggak kedetek ya? Margin padding. Gaji B. Oh itu ya. Sudah ya, margin dan paddingnya sudah hilang. Dan berikutnya kita ingin menambahkan default default dari jenis font yang kita gunakan. Ini kan masih menggunakan jenis fontnya adalah serif. Ada ekor-ekornya seperti ini. Ya, kita gunakan font yang berbeda. Misalkan di bagian body ya itu ya, agar semuanya juga ikut berubah. Itu font family-nya adalah sans serif. Nah itu ya, jenis fontnya sudah berubah. Lalu di bagian body ini kita ingin tambahkan background yang lebih gelap. Berarti background color light gray. Pan, maka kita akan mendapatkan background color light gray. Nah, berikutnya teman-teman, kita mempunyai sebuah kontainer bernama main di dalamnya body. Dan kita ingin kontainer main kita itu berwarna putih bagi tempat nanti formnya itu biar di tengah gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengatur styling pada kontainer main kita dengan mengatur lebarnya dulu agar tidak terlalu lebar seperti ini kan lebar sekali ya, selebar body gitu ya. Kita atur agar lebarnya lebih kecil yaitu 500 pixel dan warnanya putih. Bukan? Nah itu. Sekarang kita sudah punya main container kita yang warnanya putih, tapi dia belum di tengah. Dan untuk membuatnya dia menjadi ke tengah, kita bisa tambahkan perintah margin, bukan margin top, margin auto. Kan? Nah, lalu juga kita ingin agar main container kita tidak terasa sesak seperti ini, kita berikan padding. Oh, kok kenapa ini? Tambahkan padding, misalkan 15 pixel. Oh, kita lihat hasilnya. Oke. Nah, berikutnya kita ingin form-form kita ini ditampilkan secara eh,
secara linier ke bawah, ditambahkan secara vertikal, bertumpuk ke bawah, bukan ke samping. Ya ini sebenarnya ke samping teman-teman. Kalau dia ada yang ke bawah karena memang udah nggak cukup tempatnya gitu ya. Oh tempatnya masih cukup, dia ke samping terus. Oleh karena itu kita paksakan labelnya ini dan inputnya ini semua saling bertumpuk dengan perintah display block. Di label dan input kita buat jadi display block agar dia ditampilkan secara blok bertumpuk. Nah, seperti itu. Dan berikutnya kita ingin ada kesan pengelompokan di sini. Ini kelompok sendiri, ini kelompok sendiri, ini kelompok sendiri, ini kelompok sendiri. Caranya gimana memberikan kesan itu? Kita bisa menambahkan margin di sini. Margin di sini biar jelas kelompok-kelompokan pasangan-pasangannya. Jadi margin bottomnya kita tambahkan di elemen input ya. Tambahkan di sini. Input kita tambahkan margin. Margin apa? Margin bottom. Misalkan 20 pixel. F. Kalau kita lihat hasilnya. Nah itu ya. Sekarang sudah berkelompok dia. Ini berkelompok, ini berkelompok, ini berkelompok. Tapi yang ini kok enggak ya? Yang ini enggak karena dia bukan input tapi select. Kalau kita lihat di sini, combo box itu bukan dibuat menggunakan elemen input, tapi dia dibuat menggunakan elemen select. Sehingga perintah margin bottom 20 itu tidak berlaku pada selectnya karena kita di sini hanya menambahkan pada input gitu. Nah, biar selectnya itu juga memiliki margin bottom 20 gimana caranya? Ya tambahkan aja di sini koma select. Simpan. Nanti dia selectnya juga punya margin. Nah, itu. Oke, berikutnya apa lagi teman-teman? Ini ya, jarak antara heading dan nama karyawan ini masih sangat rapat gitu ya. Berarti kita tambahkan di sini main, mainnya sini aja deh bilang kejauhan ya, biar berurut. Main H1, H1 yang ada di dalam heading, kita tambahkan margin bottom 10 pixel. Kita lihat di sini. Nah, kalau kita ingin tambahkan garis bawah, ini kayaknya 15 pixel deh. 15 pixel. Kalau kita tambahkan garis bawah, tapi sebelumnya kita tambahkan padding dulu. Padding 10 pixel. Lalu kita tambahkan baris bawah. Baris garis bawah. Garis bawah itu adalah border. Baris itu kan border. Bawah itu bottom. Jadi border bottom. Border bottom 2 pixel. Ketebalan garisnya 2. Jenis garisnya itu garis solid. Dan warnanya adalah gray. Kita simpan. Lalu kita refresh. Nah itu ya. Oh, salah nih, bukan padding ya. Maksudnya adalah padding bottom. Nah, pantesan di sini dia geser karena ada padding sampingnya juga. Nah, itu ya teman-teman. Nah, tetapi walau di sini sudah memberikan kesan ngelompok-ngelompok, tapi di sini masih terlalu rapat teman-teman. Jadi ada baiknya kita tambahkan margin bottom, tapi sedikit aja ya untuk labelnya. Jadi di sini label kita tambahkan margin bottom sedikit aja, 3 pixel. Simpan, kita lihat hasilnya. Nah, eh berikutnya kita ingin agar tulisan ini lebih besar, gitu ya, dan eh, bentuk edit teksnya pun agak sedikit kita panjangkan ya. Berarti di sini input
Kita atur width-nya adalah misalkan 200 pixel. Lalu kita ingin ukuran hurufnya kita perbesar 16 pixel. Kalau kita kasih padding 3 pixel aja. Silakan nih. Itu ya. Nah, tetapi kok select-nya nggak ikut ya? Ya karena di sini yang kita lakukan adalah di input. Select-nya tinggal kita tambahkan aja. Select. Ini kita samain aja deh. Coba aja ya samain. Siapa tahu sama gitu. Oh, dan ternyata cuma beda dikit di sini ya teman-teman. Tambahin dikit deh. Berarti width-nya 210. 210 pixel. Nah, itu ya. Oke, tinggal yang terlalu besar justru malah tombol submit-nya. Tombol submit itu adalah input ya, sama-sama input, tetapi dia input tipenya itu bukan teks. Berarti type-nya seperti body sih. Type, type-nya adalah submit. Input submit, kita tidak ingin dia sepanjang itu, kita kasih width cukup 80 pixel aja. Gimana kalau kita lihat hasilnya? Nah, ya teman-teman. Oke, sampai sini kita sudah membuat form atau style dari HTML dan CSS. Sekarang tinggal kita fokus ke PHP-nya. Oke, kita kembali lagi ke PHP sini, ke index teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari sebuah file bernama hitung gaji PHP. Padahal kita belum punya file tersebut, sehingga nanti kalau ini diklik itu akan error. Nah, itu ya, not found. Kita tambahkan ya file tersebut biar nggak error. Nah, itu udah ada. Kalau kita itu dia udah nggak error, tapi masih putih ya karena di sini belum ada isinya gitu ya. Nah, kita tambahkan template HTML-nya dan sekali lagi link dari CSS-nya yaitu mystyle.css. Kalau di sini adalah misalkan slip gaji. Ya, ini pun sama seperti tadi kita tambahkan main. Kalau kita tambahkan heading 1, heading 2, di sini adalah slip gaji karyawan. Nah, kita lihat slip gaji karyawan. Nah, slip gaji karyawan, kita ingin dia juga ada garis bawahnya, sehingga kita bisa tambahkan di bagian sini H1, H2. Nah, ini H2 yang mana ya? H2 yang di dalam main. Oh, kita tambahkan sebuah kelas aja sih, teman-teman. H2 kelas header. Header text. Nah, berarti kita lakukan styling di sini header text. Sama kayak punyanya H1 tadi ya. Mana H1 ini? Biar nggak perlu nulis lagi. Simpan, save all. Pasti dia ada garisnya. Nah, itu.
Nah, tinggal kita tampilkan eh, nama karyawannya dan seterusnya nantinya ya. Oke, kita kembali ke hitung gaji di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita ingin mengimplementasikan kode PHP ketika, oh ya ini ada satu yang kelupaan ya, link tombol home ya. Kita tambahkan aja ini gampang kok ya. Ini adalah home, lalu dia memiliki sebuah kelas bernama top link, top link. Dia akan kembali ke index.php. Dan kita bisa lakukan proses styling pada top link kita. Ini. Waduh, mana tadi top linknya? Ternyata di atas ini ya. Bawah deh. Top link kita tambahkan kalau kalau disimpan, linknya ini sangat dekat gitu ya. Sehingga kita perlu nambahkan margin bottom. Misalkan 5 pixel. Oh, tentu saja. Dia nggak ngefek karena displaynya masih inline, display lock. Sekarang baru dia akan mau. Nah itu ya, dia akan ke bawah sedikit. Oke teman-teman, jadi di sini itu kan ketika kita melakukan penekanan tombol hitung, form data karyawan ini akan mengirimkan nilai-nilai yang diinputkan di sini. Gitu kan ya. Ada nama karyawan, ada jenis golongan yang kita pilih, lalu jumlah anak yang berapa jam lembur akan kita kirim ke halaman ini. Dan proses mengirimkannya itu menggunakan metode POST kan gitu ya teman-teman. Proses pengirimannya menggunakan metode POST. Taunya dari mana ya? Dari sini nih. Proses pengirimannya di form action kita itu menggunakan metode POST. Nah, karena itu di bagian hitung gaji ya ketika dia form apa halaman ini ingin menangkap, kita pastikan dulu apakah terjadi pengiriman atau enggak gitu. Berarti if dolar post. Ya, artinya kita memastikan jika terjadi aksi menekan tombol submit, itulah kita siap-siap menangkap nilai-nilainya gitu kan ya logikanya ya. Nilai apa aja ya yang harus ditangkap? Ya nilai-nilai ini teman-teman. Nama karyawan, golongan, jumlah anak, jam jam lembur. Nah, kita langsung tuliskan di sini set nama karyawan. Nama karyawan itu dikirimkan melalui metode post, berarti kan gini, dolar post. Lalu kita lihat nama elemen yang mengirimkannya itu siapa? Nah, karyawan itu, nama elemen yang mengirimkannya adalah ini, karyawan. Input karyawan, ya kan? Sehingga kita di sini harus menggunakan referensi nama yang mengirimkannya. Lalu, kita juga ingin menangkap selain nama karyawan, justru yang penting lagi adalah golongan. Golongan juga dikirimkan dari metode post. Nah, siapa yang mengirim? Kita lihat di sini. Yang mengirim adalah elemen select bernama golongan. Nah, masukkan di sini. Ini nggak boleh salah ya. Tulisan nama elemennya harus sama seperti yang ada di depan. Lalu selain kita menangkap golongan, tangkap lagi apa? Jumlah anak. Jumlah anak kita dapatkan dari aksi
pengiriman menggunakan metode pos bernama, kita lihat di sini, jumlah anak tuh namanya adalah N anak. Berikutnya, lalu jumlah jam. Oh, kita jam lembur ya, jumlah jam aja ya, maksudnya jumlah jam lembur ini teman-teman ya. Kalau bisa tambahkan lemburnya lagi nih, panjangan ya. Enak juga eh, variabel dengan nama yang sangat panjang. Di sini adalah kita lihat jam lembur ya. Yang mengirimkannya adalah elemen bernama jam lembur. Tapi di sini adalah jam lembur. Oke teman-teman, berarti kita sudah berusaha menangkap nilai-nilai yang dikirimkan dari form eh, form form ini ya, form data karyawan ya. Setelah kita menyimpannya di sini ya, barulah kita akan mencari nilai-nilai seperti berapa gaji pokoknya, berapa jangan anaknya dan berapa jam lembur ya, menggunakan function. Ya, intinya adalah menggunakan function. Nah, bagaimana cara membuat functionnya? Di sini kita tambahkan function ya teman-teman. Function. Nah, kenapa functionnya tidak kita letakkan di dalam dollar cost? Ya, karena teman-teman, function itu ketika hanya berupa deklarasi, itu tidak akan pernah juga dieksekusi sih, jika tidak ada yang memanggilnya. Hingga bisa saja bagian deklarasinya kita letakkan dimanapun, nggak ada masalah. Selama yang memanggilkannya tetap di dalam dollar cost gitu ya. Ya, jadi function, kita ingin membuat function mencari gaji pokok. Berarti function gaji pokok. Apakah function ini membutuhkan parameter? Nah, kemarin kan kita belajar ya, function itu ada function yang memberikan parameter, ada function yang tanpa parameter. Nah, function ini cocoknya tanpa parameter atau dengan parameter? Dengan parameter. Ya, karena gaji pokok itu ditentukan berdasarkan golongan, teman-teman. Dan golongan itu kan beda-beda. Sehingga kita perlu parameter nilai golongan di sini agar kita bisa menentukan nilai gaji pokok yang tepat gitu ya. Di sini gol atau golongan. Gaji pokok golongan. Lalu di sini yang ingin dicari adalah hasil ya. Hasil gaji pokoknya itu berapa sih gitu ya. Di sini namanya basic gitu ya. Basic salary. Nah, basic salary-nya kita anggap nol dulu ya. Ini hanya inisialisasi ya. Atau nanti juga akan terupdate sendiri gitu ya. Di if goal, jika goal golongannya itu adalah satu, kok golongannya adalah satu, jika golongannya adalah satu, maka basic salary-nya berapa teman-teman? Kita lihat di sini aturannya. Kalau golongan satu, basic salary-nya adalah 3 juta. Keluarga, keluarga. Lalu else ya. Else if golongan 2. Ingat ya golongannya itu pakainya angka biasa bukan angka Romawi. Walaupun di sini ditampilkannya dengan angka Romawi. Kenapa? Karena di index.php yang kita buat
Angka Romawi itu hanya sekedar caption ya, tetapi nilai yang dikirimkannya itu ada yang di bagian di dalam value ini, yaitu angka biasa juga. Berarti kita juga menangkapnya dengan angka biasa. Else if golongan 2, maka basic salary-nya adalah 4 juta. Lalu seterusnya, else if golongan 3, maka basic salary-nya adalah 5 juta. Dan else kali ini nggak perlu pakai if dan nggak perlu pakai golongan sama dengan tertentu gitu ya. Karena golongan itu kan hanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jika golongan satu sudah dicek di sini, golongan 2 sudah dicek di sini, dan golongan 3 dicek di sini, maka kemungkinan terakhir adalah pasti golongan 4, teman-teman. Sehingga nggak perlu ada if golongan 4, nggak perlu. Ya, karena kalau ini tidak terpenuhi, ini bukan, udah pasti golongan 4 gitu. Berarti nggak perlu lagi pakai if. Tinggal langsung else-nya saja. Berarti dia adalah golongan 4 yang nilainya adalah 6 juta. Ya. Nah, lalu kita ingin function ini kita menggunakan model return ya, seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi return value mengembalikan sebuah nilai. Jika dia dipanggil, dia akan mengembalikan nilai. Ya. Apa yang dikembalikan? Ya, dengan menambahkan return. Yang dikembalikan adalah ya tentu ini basic salary-nya kan yang dikembalikan. Karena nilai basic salary ini yang dicari gitu ya. Jadi kalau gaji pokok dipanggil, maka function ini akan mengembalikan nilai basic salary-nya berdasarkan perhitungan di atasnya ini. Ini adalah akhir dari gaji pokok. Ini hanya sekedar untuk memudahkan kita ya. Terangan doang ini nggak akan dieksekusi karena ada slash-slashnya gitu. Jadi untuk mengetahui bahwa ini adalah awal dari gaji pokok, awal dari function gaji pokok, dan ini adalah akhir dari function gaji pokok. Nah, untuk mencari gaji pokok sudah. Sekarang tinggal untuk mencari eh, tunjangan lembur ya, atau upah lembur. Berarti di sini menggunakan function lagi, function upah lembur. Upah lembur itu ada parameternya nggak? Tentu ada, karena upah lembur itu ditentukan dengan banyaknya jam lembur. Berarti ini adalah jam. Nah, sama halnya dengan tadi, kita berikan dulu eh, apa namanya, nilai awal ya. Nilai awal adalah tunjangan lembur. Tunjangan lembur. Awalnya tunjangan lembur kita inisialisasi dengan nilai 0. Sekarang untuk menghitung tunjangan lembur itu tidak seperti ini, teman-teman. Tidak seperti yang di atas. Mari kita lihat ketentuannya. Tunjangan lembur atau upah lembur itu eh, setiap karyawan akan mendapatkan 100.000 per jamnya. Tetapi ada ketentuan yang menyatakan bahwa jumlah jam lembur maksimal itu 20 jam. Kalau lebih dari 20 jam, toh nggak akan dibayarkan juga jam lemburnya. Ya. Sehingga bagaimana cara menuliskan eh, conditional statement-nya? Ya, kita cek dulu apakah lebih kecil dari 20 jam enggak gitu kan. If jam masih lebih kecil atau sama dengan 20, maka cara menentukan tunjangan lemburnya adalah dengan mengalihkan angka 100.000 dikalikan dengan jamnya. Jadi rumus ini hanya berlaku, lagi ya, rumus ini hanya berlaku
ketika jumlah jam lemburnya masih lebih kecil atau sama dengan 20. Nggak lebih dari 20 maksudnya. Selama dia nggak lebih dari 20, maka rumus ini berlaku. Itu 100.000 dikali jamnya. Tetapi teman-teman, else di sini, kok ada kayak gini. Pusing. Kali jam. Jangan sama dengan 100 dikali jam. Kok jadi adalah ya. Nah, sedangkan jika jamnya itu lebih dari 20, kita nggak bisa pakai rumus ini. Karena kan maksimal hanya sampai 20 jam gitu ya. Sehingga kalau jumlah jamnya lebih dari 20, maka rumusnya beda. Jangan lembur sama dengan 2 juta aja langsung. Keluarga, keluarga. Kan gitu. Kalau jam lemburnya 21 jam, ya tetap yang dibayarin 2 juta. 10 jam juga tetap dibayarinnya 2 juta kan gitu. Jadi rumusnya sangat simpel itu. Jika jam lemburnya lebih dari 20 jam, maka tunjangan lemburnya adalah 2 juta. Gitu. Berapapun, karena maksimal itu 2 juta. Nah ini sudah selesai. Apa lagi? Ini tadi kok ada banyak keanehan gini ya teman-teman. Ada kurung-kurung muncul sendiri gitu ya. Sebentar ya. Nah ini belum ada returnnya. Nanti kalau nggak ada returnnya dia error. Return. Yang kita return kan apa? Tunjangan lembur tentunya ya. Jika function ini dipanggil, maka yang akan diberikan adalah nilai tunjangan lemburnya. Ini kita kasih keterangan lagi. Akhir dari function tunjangan lembur. Oke, nah function kedua sudah jadi. Sekarang tinggal function ketiga. Function tunjangan anak. Apakah tunjangan anak membutuhkan parameter? Tentu ya, karena besarnya tunjangan anak itu ditentukan dengan jumlah anak. Tapi di sini adalah N anak. Itu ya teman-teman. Nah sekarang em, kok merah ya? Apakah sudah ada tunjangan anak? Itu ada dolarnya nggak sih Pak yang tunjangan anak? Oh iya iya. Nah oke oke. Tunjangan anak. Nah, nah, sekarang kita kirimkan nilai tunjangan. Nilai tunjangannya kita inisiasi dengan nilai 0. Tetapi nilai tunjangan ini nanti akan kita update. Nah, kita lihat aturannya tunjangannya gimana nih. Aturannya adalah setiap anak akan mendapatkan tunjangan sebesar 500.000, tetapi hanya sampai anak ketiga saja. Kalau anak keempat dan seterusnya itu nggak akan mendapatkan tunjangan. Nah, berarti kita sama dengan yang tadi ini ya. Kita pastikan dulu bahwa jumlah anaknya nggak lebih besar dari 3. Ya, jadi if dolar N anak masih lebih kecil atau sama dengan 3, maka menghitung tunjangan anak yang menggunakan rumus yaitu 500.000 kali banyaknya anak ya. Sekali lagi
Jika anaknya masih lebih kecil atau sama dengan 3, maka cara mendapatkan nilai tunjangannya adalah 500.000 dikalikan banyaknya anak. Misalkan anaknya 1, ya 1 kali 500.000. Anaknya N-nya 2, berarti 2 dikali 500.000. N-nya 3, 3 dikali 500.000. Tapi kalau N-nya 4, maka bukan pakai rumus ini. Karena rumus ini hanya berlaku sampai selama N-nya masih lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, kalau lebih besar, berarti kan else di sini ya teman-teman. Else. Kalau lebih besar, maka nilai tunjangannya itu sama dengan langsung aja 1.500.000. Kenapa 1.500.000 ya? Karena maksimal yang diberikan kan hanya anak ketiga, sampai anak ketiga. Tiga dikali 500.000, 1.500.000. Ya. Anaknya 20 pun tetap dikasihnya adalah 1.500.000. Nah, ini kita return kan. Return dolar nilai tunjangan. Oke, ini kasih keterangan juga akhir dari function tunjangan anak. Ini hanya komen aja, nggak akan dieksekusi juga. Kalau yang slash kayak gini ya teman-teman, ini nggak akan dieksekusi. Jadi jangan bingung. Nah, berikutnya yang belum apa? Yang belum adalah function menghitung total gaji. Kita buat di sini function total gaji. Parameternya apa? Kalau total gaji, ya ketiga ini gaji pokok. Total gaji itu ditentukan dengan berapa gaji pokoknya, berapa tunjangan lemburnya, berapa tunjangan anaknya. Berarti di sini kita buat gaji pokok, lalu upah lembur, lalu tunjangan anak. Yang artinya gaji total atau total gaji itu ditentukan oleh gaji pokoknya berapa, upah lemburnya berapa, tunjangan anaknya berapa, baru kita bisa mengetahui total gaji. Nah, di sini langsung kita buatkan eh, dolar gaji total sama dengan dolar gaji pokok, berarti kan yang ini ya, ditambah dolar upah lembur tambah dolar tunjangan anak. Nah, rumus Bapak mencari izin Bapak, total gimana? itu gaji pokok bukannya kita pakainya dolar basic salary ya Pak? Enggak, ini kan yang dari sini, yang dari variabel lokal ini. Ini parameter loh. Jadi variabel yang di sini ini adalah variabel lokal namanya, parameter ya. Dan parameter hanya dikenali di lingkungan functionnya aja. Ya. Oh nanti kan ini dipanggil dipanggil lagi di sini Mas. Ini hanya bagian deklarasi belum dipanggil ini. Kalau basic salary itu kan yang ini yang atas ini ya. Basic salary itu variabel yang hanya dikenal di function ini. Satu function dengan function yang lain kan terpisah, Mas. Semua variabel ini hanya dikenali di function ini. Misalkan nih, nilai basic salary itu hanya dikenali di sini. Dia nggak dikenali di sini. Lalu tunjangan lembur, dia hanya dikenali di sini. Nggak dikenali di sini, nggak dikenali di bawah gitu. Jadi nggak konflik. Misalkan di sini saya ada gaji pokok, ya dia hanya dikenali di function ini. Dia tidak kemana-mana. Ya. Nanti cara memanggilnya baru nanti cara memanggilnya
adalah di dalam sini, nanti di dalam dollar post. Sekali lagi, parameter-parameter ini adalah parameter variabel lokal, ya, yang hanya dikenalin di lingkup function saja. Oke, lalu kita return kan, return. Yang kita return kan apa? Gaji totalnya tentunya ya. Nah, ini yang kita return kan. Setelah kita menambahkan gaji pokok, ditambah upah lembur, ditambah tunjangan anak, berarti kan ini udah ada hasilnya. Itulah yang di return kan. Ini saya copy ke sini biar nggak capek nulisnya. Akhir dari function total gaji. Oke, udah selesai nih ya. Kita udah punya 4 buah deklarasi function. Deklarasi function gaji pokok, deklarasi function upah lembur, deklarasi function tunjangan anak, deklarasi function total gaji. Dan keempat-empatnya ini hanya deklarasi. Dia tidak akan pernah dieksekusi jika tidak ada yang memanggil. Nah, sekarang kita akan belajar atau kita akan implementasikan bagaimana cara pemanggilannya ketika aksi post itu terjadi. Kan gitu. Nah, sekarang saya ingin em, menampilkan tadi mana sih? Nah, ingin menampilkan nama karyawannya dulu di sini, ya. Satu persatu ya. Kita tampilkan dulu nama karyawannya. Dan untuk menampilkan nama karyawan, kita pakai ULLI aja deh ya. UL Eko L UL ya. Nah, LI. Ini nama karyawan, nama karyawan, karyawan, ya Allah. Nama karyawan didapatkan dari sini. Kan gitu ya. Jangan lupa ditutup LI-nya. Nah, kita coba ya. Ini kok LI sih? UL. Ya, ini closing UL, ini opening LI, dan ini closing LI. Dan kita ingin yang ditampilkan adalah H3 misalkan. Heading 3. Di sini juga kita tambahkan closing dari heading 3. Oke, kita coba tampilkan satu persatu. Yang pertama adalah menampilkan data karyawannya, nama karyawannya. Misalkan namanya adalah Harun. Harun Budiman. Nah itu nama karyawan Harun Budiman. Dan dia akan ada titik-titik di sini, ya karena ada list item di situ. Kita langsung betulin aja, biar dia mengganggu titik-titiknya. List item ini adalah list style non pan lalu refresh.
Oke, sudah hilang. Nah, berikut yang keduanya menampilkan total gaji, ya, menampilkan total gaji. Di sini sama seperti ini. Nah, ini total gaji. Bukan total gaji, sorry, gaji pokok. Gaji pokok dulu kan ya, gaji pokok. Gaji pokok itu didapatkan dari pemanggilan function ya kan. Kita sudah punya function di atas untuk mencari gaji pokok. Berarti kita panggil nih function ya teman-teman. Gaji pokok. Dan function ini punya parameter, lihat tuh. Parameter nilai golongan. Di gaji pokok kita panggil di sini dan parameternya kita isi. Parameternya kita dapatkan dari mana? Dari sini kan. Gaji pokok itu ditentukan oleh golongan. Nah, lalu agar nanti gaji pokoknya bisa kita tampilkan di sebelah kanan, kita tambahkan span, teman-teman. Tambahkan sini span, span, dan juga closing span ya. Oke, kita coba ya apakah kita berhasil mendapatkan gaji pokok. Tadi masih namanya adalah Anwar Sanusi misalkan, golongannya adalah 2 misalkan. Golongan 2 itu berapa ya gajinya harusnya? 4 juta ya. Kita lihat ya. Ini 4 juta. Berhasil ya. 4 juta ingin kita tampilkan angka 4 jutanya di sini. Ya biar eh, semua angka di kanan gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah di my style-nya di sini. Berarti li span li span plot 5. Coba ya, apakah bisa apa enggak. Nah itu ya, 4 juta. Dan seterusnya, kita panggil lagi. Variabel yang berikutnya adalah upah lembur. Upah lembur, berarti kita kembali lagi ke sini teman-teman untuk menampilkan upah lembur. Ini kita copy aja. Sini kita ganti, ini upah lembur. Upah lembur. Nah, upah lembur itu kita dapatkan dari function bernama upah lembur ini. Upah lembur dia punya parameter yaitu jam ya. Ya. Dan berapa banyaknya jam kita dapatkan dari sini kan? Dari sini nih, jumlah jam yang dikirim oleh form gitu ya. Ya kita coba save all ke home. Anwar Sanusi golongan 3 jumlah anak. Oh, salah harusnya jumlah anak dulu ya. Berarti di sini tunjangan anak. Tunjangan anak. Tunjangan anak. Tunjangan anak, nama fungsinya adalah tunjangan anak. Dan parameternya didapatkan dari jumlah anak yang kita ambil dari form. Nah ini ya, kita ganti aja. Oke, kita simpan. Lalu kita coba lagi. Jumlah anaknya misalkan 4. 4 itu kan berarti harusnya berapa tunjangan anaknya? 1.500.000 ya. Karena lebih besar dari 3.
1.500.000. Nah itu ya. 1.500.000. Benar ya. Oh kita coba lagi. Foto salah. Ya kan jumlah anaknya hanya 2. Berarti 1 juta. Nah benar ya. Oke benar. Nah berikutnya tinggal yang terakhir. Upah lembur. Nah tunjangan lembur. Tunjangan lembur didapatkan dari tadi baru udah di copy ya. Upah lembur. Upah lembur jam. Jadi di sini upah lembur bukan jumlah anak, tetapi kalau upah lembur itu adalah jumlah jam. Nah, kita simpan dan kita coba lagi. Save all. Anwar Sanusi, dia golongan 1, jumlah anaknya 2, jam lemburnya misalkan dia lembur 10 jam, berarti 1 juta ya upah lemburnya, karena dikali 100.000, 1 juta ini benar. Oh, kita coba 30 jam gitu ya. Kalau kita coba 30 jam, harusnya tetap 2 juta ya, karena maksimal hanya 20 jam lembur. Tetap 2 juta lihat tuh ya. Nah, oke, kita sudah berhasil menampilkan gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan lembur. Yang belum adalah total gaji. Misalkan kita tambahkan dulu nih garis ya sebelum total gajinya. Berarti untuk di bagian sini, sorry, bagian LI ini kita tambahin kelas ya, jadi bisa kita styling. Oh nggak usah ding, di bagian akhir aja, di, di total gaji ya. Sini adalah total gaji, total gaji. Karena dia adalah bagian terakhir, kita kasih kelas di sini. Kita kali kelas, nama nama kelasnya adalah last item. Nah, dia didapatkan dari, nah ini agak panjang nih teman-teman. Didapatkan dari function bernama total gaji. Dan total gaji ini dia punya 3 parameter loh. 1, 2, 3. Berarti di sini kita panggil total gaji dan parameternya itu kita dapatkan dari parameter-parameter ini teman-teman. Gaji pokok golongan. Ini parameter pertama. Lalu parameter kedua dari tunjangan anak, jumlah anak. Dan parameter ketiga didapatkan dari upah lembur jam jumlah jam. Nah, dia setelah tiga parameternya kita inputkan, errornya tidak hilang gitu ya. Dan kita lakukan styling dulu untuk kelas last item ini untuk memisahkan biar nanti ada garis di sini sebelum total gitu ya. Yang kelas tadi belum sampai sini ya, karena waktunya nggak cukup. Sini kelas item. Kelas item kita tambahkan border top 2 pixel, 1 pixel, solid gray. Dan kita ingin
dia punya padding top juga. Padding top akan 10 pixel. Oke teman-teman, kita coba apakah ini berhasil. Kita ke home lagi. Nama karyawannya Harun Budiman, dia adalah golongan 2, jumlah anaknya adalah 2, jam lemburnya adalah misalkan 5. Kita lihat. Enggak ya? 5.500.000 betul ya, tapi kok ini mepet dengan atasnya situ ya. Ya terlalu mepet ya. Paddingnya pun terlalu panjang. Paddingnya ke marginnya ya. Tambahkan margin. Margin top 5 pixel. Sama-sama 5 pixel. Nah kita coba refresh. Nah oke. Itu teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat kita sudah berhasil membuat sebuah penghitungan total gaji berdasarkan variabel gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan lembur. Ini masih ada waktu cukup banyak. Kira-kira ada yang ingin tanyakan nggak teman-teman? Silakan dicek ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang dipahami. Oke, ini saya cek ada chat di sini. Ya silakan, silakan bertanya. Izin Bapak, Ya, saya mungkin nggak tahu saya sendiri, nggak tahu teman-teman yang lain. Saya tuh masih kurang ngerti sama yang pertama itu ada di bagian ini Pak, di hmm. bagian mana sih gaji? Di bagian yang if post Pak, if dollar underscore post. Nah itu kan udah ada ya tulisannya di situ nama karyawan, nama underscore karyawan sama dengan dollar Aduh, underscore yang mana? post. Yang ini ya? Ya, iya Pak, yang itu Pak. Nah, Nah, nah. itu kan udah ada nama dolarnya ya Pak. Hmm. Selanjutnya, kenapa pada saat function itu Hmm. parameter gaji pokok dalam kurungnya itu golongan Pak atau ada apa dolar gol Pak, bukan di langsung golongan langsung gitu tuh Pak. Dolar golongan tapi dolar golnya aja. Lalu di upah lembur di situ kenapa nggak langsung ke jumlah jam tapi di situ dolarnya dolar jam Pak. Itu sih Pak masih kok bisa gitu bisa berubah-ubah, masih belum paham juga di situnya Pak. Oke, ya. Jadi uh, kita harus tahu ya, variabel itu ada dua, ada lingkup. Sebuah variabel itu memiliki lingkup. Ada yang namanya lingkup global dan ada yang namanya lingkup lokal. Nah, saya sengaja memberikan ya misalkan ini ya. Ini kan kita sudah punya namanya golongan gitu ya. Kenapa sih eh di upah sorry, gaji pokok ini pakainya gol bukan golongan ya? Karena em, karena gol di sini teman-teman, gol gol di sini ya, gol di sini itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan eh, golongan di sini karena variabel goal ini itu variabel yang hanya dikenal di lingkup function, variabel lokal istilahnya. Di variabel yang kita definisikan hanya untuk dikenal di lingkup function yang bernama gaji pokok ini. Justru saya ingin membedakan ya, sengaja namanya saya bedakan bahwa ini adalah variabel yang memang berbeda antara ini dengan ini. Kalau ini adalah variabel yang dikenali di seluruh dokumen ini. Ini adalah variabel global, ya. Ini adalah variabel global karena dia bukan di dalam function, ya dia bukan di dalam function,
tapi dia di luar function dan dia berada di dalam dokumen. Sedangkan ini adalah variabel lokal karena dia ada di dalam function. Jawaban seperti itu. Dan kalau misalkan ini pun diganti dengan nama yang sama, sebenarnya nggak akan terjadi error. Tetapi teman-teman perlu paham bahwa walaupun namanya sama, itu sebenarnya bukan variabel yang sama. Karena walaupun nama yang di sini sama-sama golongan ya, misalkan di sini juga golongan ya, walaupun namanya sama, itu dianggapnya sesuatu yang berbeda ya. Karena yang di sini adalah variabel global, yang di sana adalah variabel lokal. Itu maksudnya. Variabel lokal, walaupun golongan di sini nanti namanya sama-sama golongan, tapi golongan yang di sini hanya dikenali di sini saja gitu. Justru sengaja saya bedakan agar teman-teman paham bahwa ini adalah variabel lokal. Gitu ya. Kalau saya samain, nah itu takutnya teman-teman menganggapnya ini adalah sesuatu yang sama dengan yang di sini. Dan itu sebenarnya nggak sama. Ya. Kalau golongan itu adalah variabel ya. Kalau golongan ini nih itu adalah variabel yang didapatkan dari mana tadi? Variabel yang didapatkan dari sini kan. Kita menginputkan golongan di sini ya, 3 misalkan. Maka nilai 3 itu akan disimpan di sini, di golongan. Tetapi kalau variabel goal yang di sini itu bukan variabel goal eh, secara langsung yang didapatkan dari form. Karena variabel ini itu adalah variabel yang kita eh, inputkan ketika pemanggilan. Sebagai contoh nih ya teman-teman ya. Ini kan sudah ada nih. Sudah ada namanya function gaji pokok ya. Saya bisa aja manggil lagi di sini nih. Panggil lagi misalkan di sini ya. Saya panggil saya panggil lagi karena function kan reusable, bisa dipanggil berapa kali pun ya. Namanya function adalah reusable, gaji pokok nih. Saya panggil lagi. Gaji gaji pokok. Nah, tapi karena dia adalah function yang memiliki parameter yaitu goal, saya bisa aja manggilnya misalkan dengan angka 10, angka 3 gitu. Artinya goal di sini bernilai berapa? 3. Karena dia yang memanggilnya adalah 3. Karena di sini ya. Ketika saya memanggil 4 gitu ya. Gaji pokok 4, parameternya 4, maka angka 4 ini akan dilempar ke sini. Angka 4 akan dilempar ke sini. Jadi dolar gold itu isinya 4. Sedangkan kalau golongan di sini, golongan yang di mana? Golongan yang di sini itu isinya akan selalu sesuai dengan parameter yang kita inputkan di sini. Ya. Jadi kesimpulannya variabel di sini tidak selalu sama dengan variabel di sini, teman-teman. Ya. Walaupun ketika kita memanggil di sini, walaupun pas manggil yang ini nih, pas yang manggil total gaji, kan kita merujuk pada gaji, bukan total gaji, pada pemanggilan gaji pokok nih ya, kan ada dolar golongan. Nah, ini juga dolar golongan. Nah, kebetulan karena yang dilemparkan adalah nilai yang ada di sini, maka nilai yang di sini pun sama gitu loh. Oke, paham nggak ya? Atau saya simulasiin ya? Saya simulasiin. Simulasiin pakai Excel ya. Excel. Ya. Nah, oh ya, saya lanjutkan yang ini dulu nih ya. Yang tadi yang saya simulasiin di sini.
Gaji function itu kan reusable ya, paham ya Mas ya? Bisa dipanggil berapa kali pun. Nah, saya ekokan di sini ya. Eko gaji pokok, lalu nilainya adalah misalkan 1. Nilai satu ini akan dilemparkan ke function. Dia akan mencari mana function gaji pokok. Dia akan mencari di atasnya. Oh ini function gaji pokok. Dan S goal-nya adalah bernilai 1. Dolar goal-nya bernilai 1. Sehingga dia akan mencari, oh kalau 1 berarti basic salary-nya adalah 3 juta. 3 juta ya. Berarti nanti akan muncul tulisan di sini 3 juta nih di sini. Akan muncul tulisan 3 juta. Dan nanti di bawahnya akan muncul juga salary yang sesuai yang diinputkan di sini. Coba ya, misalkan di sini namanya Anwar Sanusi, ini adalah 4, jam lemburnya adalah 5. Oh, ini belum disimpan. Simpan dulu ya. Save all. Anwar Sanusi. Nah, itu ada 3 juta ya. Ini ada 3 juta. Itu adalah gaji pokok sama-sama 3 juta ya. Misalkan ulangi lagi. Tadi kan 1 ya. Di sini ini yang 2 deh. Ya. Nah, kita lihat nih ya. Ini gaji pokok dan ini juga adalah gaji pokok. Tapi beda kan? 3 juta, ini 4 juta. Karena yang variabel di sini itu karena ini bisa bernilai 3 juta karena saya input angka 1 di sini. Maka nilai nilai goalnya di sini adalah 1 dan menghasilkan nilai 3 juta. Sedangkan gaji pokok yang di sini itu bernilai 4 juta karena di form ini saya pilih angka 2. Nah, ini artinya variabel di sini itu tidak selalu sama dengan variabel di sini, Mas. Itu ya. Kemudian bisa paham itu ya. Ini kan menjelaskan ya fakta bahwa variabel di sini tidak akan selalu sama dengan variabel di sini. Karena variabel ini itu adalah variabel yang berisi nilai yang diinputkan oleh form yang dipilih dari sini gitu ya, golongan yang di sini. Sedangkan kalau variabel ini adalah variabel yang memang nilainya didapatkan dari sini. Tuh, dari sini nih. Jadi tergantung apa yang diinputkan di sini. Kalau variabel ini nih. Ini beda ya. Tuh. Dan kebetulan emang di sini menginputkannya, memanggilkannya si apa namanya gaji pokok memang kebetulan ngambil dari form gitu ya. Gitu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami itu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Maaf Pak Radit, 4 menit lagi. Oh ya udah kita foto bersama deh. Silakan teman-teman buka M-nya. Oke, silakan Mas Fahmi. Kebetulan di layar saya Mas Fahmi ada di page pertama. Oke, udah. Oh, oke, siap.
Saya coba screenshot dulu di page pertama. 3, 2, 1. Oke, tunggu sebentar. Saya salinkan dulu. Saya coba ke screen kedua, page kedua. Oke. 3, 2, 1. Klik. Oke, mangga Pak Radit dilajeng. Oke, baik. Saya akan share ini ya teman-teman, QR code-nya. QR code-nya di mana coba? Mana sih? Sudah ketemu Pak Radit? Ya, kelihatan ya? Nah, sekarang saya juga mau share ke JWD Group. Check out B. Oke, nanti pagi ini atau ya pagi ini yang jelas ngomongin malam ini. Saya akan kirimkan video ini ya. Jadi teman-teman bisa mulai mengerjakan seluruh tugasnya berarti. Ayo teman-teman persiapkan ya karena mulai minggu depan kita udah mulai bikin project untuk persiapan Gcom ya. Saya akan siapkan video yang lumayan panjang-panjang nanti ya karena akan berisi membuat project dari awal sampai akhir yang diinginkan ketika proses uji kom. Mulai dari membuat layout pakai Bootstrap, lalu membuat koneksi database, menambah data dan sebagainya. Sehingga teman-teman mungkin perlu eh, lebih ekstra lagi ya dalam menyiapkan project-project ini. Ya waktunya pas habis ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. eh kita akan jumpa lagi di kesempatan yang akan datang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.